Halo pecinta film di seluruh dunia. Selamat datang di channel Mawar Film. Kali ini aku akan nyeritain alur cerita dari film yang bergenre horor misteri. Film ini menceritakan tentang seorang ibu psikopat dan kejam yang ingin membunuh anaknya secara perlahan selama belasan tahun. Film ini berjudul Run yang rilis pada November tahun 2020 kemarin. Masih lumayan anget ya guys. Tanpa banyak cincong, yuk langsung aja cus filmnya. Berawal dari seorang wanita yang bernama Diani yang habis ngelahirin bayi perempuan. Namun bayinya prematur dan mengidap beberapa penyakit, yakni aritmia, hemochromatosis, asma, diabetes, dan paralysis. Wow, banyak banget guys. Penyakit aritmia sendiri adalah kelainan impuls kejut jantung yang menyebabkan detak jantungnya gak teratur. Sedangkan hemochromatosis sendiri adalah kelebihan zat besi yang menyebabkan ruam dan mual. Selanjutnya asma. Kalian pasti udah tahu kan apa itu asma guys? Yakni radang saluran udara di paru-paru yang menyebabkan sulit bernafas. Diabetes sendiri adalah gangguan pankreas penghasil insulin yang menyebabkan kadar glukosa gak stabil. Sedangkan paralysis adalah penghambatan fungsi otot dan badan gak bisa gerak guys. Beberapa tahun kemudian, anak bayi perempuan tersebut ternyata sudah beranjak remaja dan dia bernama Chloe. Setiap harinya ia harus rajin meminum obat-obatan dan makan makanan tertentu untuk kesehatan dirinya. Kegiatan sehari-harinya hanya di atas kursi roda dan belajar pelajaran sekolah layaknya murid biasa. Tapi yang ngajarin ibunya sendiri guys. Tak lupa Diani ini selalu mengontrol setiap gerak-gerik Chloe sejak lahir dan mengisolasinya dalam rumah. Chloe ini termasuk remaja yang pintar, cerdas, bahkan jenius. Bahkan dia mampu membuat alat seperti robot penjepit pengambil barang. Misal mengambil sesuatu yang lebih tinggi untuk memudahkan dirinya. Dia mendaftarkan dirinya masuk ke universitas impiannya, yakni Universitas Washington. Setiap harinya dia menunggu kabar penerimaan beasiswanya tersebut dari kurir pengantar surat yang setiap hari mengantarkan ke rumahnya. Namun hasilnya selalu nihil. Hingga pada suatu malam, setelah memberikan obat untuk Chloe, dia ini pergi ke ruang bawah tanah. Di sana dia minum jamu sambil nikmatin nonton video waktu Chloe masih kecil dan sepertinya dia menangis guys. Esok harinya, Chloe belajar seperti biasanya. Ketika Diani datang sepulang dari belanja dan membeli obat, rencananya Chloe ini mau nyuri coklat di kantong belanjaan Diani. Kebetulan Diani sedang menerima telepon dari seseorang. Kesempatan Chloe buat ngambil permen coklat tersebut secara diam-diam. Setelah ngambil, Chloe nggak sengaja nemuin obat atas nama Diani yang dibelinya tadi. Tapi keburu Diani datang, Chloe langsung memasukkannya ke dalam kantong dan lanjut belajar lagi. Sebelum tidur seperti biasa, Diani memberi Chloe obat. Namun obat yang diberikan adalah obat yang dilihatnya tadi pagi. Dia ngira kalau ini adalah obat untuk Diani sendiri karena ia pikir obat tersebut terdapat namanya Diani. Namun Diani mengelak bahwa itu bukan untuknya, namun hanya tertulis atas namanya aja guys. Karena masih penasaran dan tingginya rasa ingin tahunya tentang obat tersebut, diam-diam Chloe mengambil obat tersebut dengan mesin capit yang dibuatnya sendiri guys. Pintar juga ya. Karena terdengar suara mobil tukang pos, dia langsung turun ngambil surat kabar tersebut yang kemungkinan surat penerimaan dia dari universitas. Namun seperti biasa, Diani selalu sigap selangkah lebih di depan dari Chloe untuk menerima surat kabar dari tukang pos tersebut. Karena sebenarnya Diani yang overprotective ini gak ingin Chloe berinteraksi dengan siapapun selain dirinya. Melanjutkan rasa penasarannya terhadap obat yang diambilnya tadi, dia mengamati botol obat tersebut. Terdapat keterangan trigoxin. Entahlah, dia nggak tahu arti dari trigoxin sebenarnya. Dia juga ngelupas keterangan nama di botolnya. Ternyata di baliknya masih terdapat nama Diani. Hal janggal tersebut semakin membuat Chloe penasaran dan curiga terhadap Diani selama ini. Malamnya seperti biasa, Diani ngasih obat ke Chloe. Chloe meminumnya seperti biasa.
kota. Setelah Diani keluar kamar, ternyata obat tersebut gak beneran dia telan guys. Dia memutahkannya dan mengamati obat tersebut. Malam-malam ketika Diani udah tidur, Chloe diam-diam nyari tahu arti dari trigoksin di internet melalui Mbah Google. Namun usahanya gagal karena koneksi internet di rumahnya ternyata udah dicabut oleh Diani. Anjay. Ternyata Diani diam-diam sambil remang-remang merhatiin Chloe di dapur kayak setan guys. Anjir, gue kaget anjay. Esoknya mumpung lagi ada kesempatan, Chloe mencoba mencari tahu lagi dengan cara menelpon salah satu apotik di kotanya. Namun Chloe segera menutup telepon karena mbak-mbak apotik tersebut ngerti kalau ini adalah nomor Diani. Sambil was-was takut Diani datang, dia gak putus asa dan nyoba nelpon 411. Dengan tergesa-gesa, ia sabar menunggu layanan otomatis dari telepon. Namun Chloe cepet-cepet menutup telepon. Gak kehabisan akal, akhirnya Chloe nelpon nomor random. Dan yang jawab nelpon adalah seorang cowok. Untungnya dia mau ngasih tahu lewat Google apa arti dari trigoksin tersebut. Setelah mendengar arti dari trigoksin, dia langsung lemes dan segera menutup telepon. Besoknya, Chloe ngajak Diani nonton bioskop di kota. Diani gak curiga sama sekali kalau ini adalah akal-akalan Chloe. Saat lagi asyik nonton film, Chloe alasan mau ke toilet dan dari sini Chloe dapat kesempatan buat nyamperin sebuah apotik yang terletak di seberang jalan bioskop. Karena keterbatasan waktu dan takut Diani curiga, perjalanan Chloe untuk sampai ke apotik gak berjalan mulus guys. Mulai dari nunggu rambu untuk pejalan kaki, sampai di sana kasir apotik tersebut antri panjang dan terlihat kasir sedang melayani nenek-nenek yang pastinya slow dan memakan banyak waktu. Chloe gak kehabisan akal. Dia memohon kepada customer lain untuk menyela antrian segitu banyaknya. Untung aja mereka mau. Nah, akhirnya nyampe kasirnya juga. Chloe cepet-cepet minta tolong kasir buat nyari tahu arti fungsi dari trigoksin tersebut. Awalnya kasir tersebut menolak untuk ngasih tahu karena hal tersebut adalah rahasia, kecuali atas nama orang yang beli obat itu sendiri. Namun karena Chloe alasan dia sedang main game tebak-tebakan bareng ibunya dan harus nyari tahu sendiri fungsi benda yang ia temukan. Akhirnya kasir tersebut ngasih tahu apa itu trigoksin. Ternyata trigoksin tersebut adalah obat untuk dikonsumsi anjing. Dan apabila dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan kaki lumpuh dan mati rasa. Setelah Chloe mengetahui hal tersebut, Diani datang dan segera menghampiri Chloe. Suasana masih terasa tegang dan Chloe mulai sesak nafas dan terasa kaku gak bisa ngapa-ngapain. Diani yang panik mengusir customer lain agar gak berkerumunan dan dalam kesempatan tersebut, Diani menyuntikkan obat bius ke kaki Chloe lalu membawanya pulang. Dari kejadian tersebut, Diani merasa sangat bingung, cemas dan khawatir kalau Chloe bakalan membencinya dan kehilangan Chloe selamanya. Dia mencari 1000 cara agar Chloe nggak pergi kabur. Chloe yang baru aja siuman dari obat bius mencari cara agar bisa kabur dari rumahnya tersebut. Karena pintu kamarnya udah diganjel tongkat sama Diani, Chloe mencoba kabur lewat jendela kamar Diani dengan cara lewat genteng guys. Karena nggak mungkin juga kan kalau Chloe harus lompat langsung dari genteng ke bawah. Dengan kekuatan penuh, Chloe mengesot dan melewati genteng rumahnya. Karena kecerdasannya juga, Chloe bisa memecahkan kaca dengan listrik yang dia buat. Setelah berhasil membuka pintu kamarnya, Chloe segera kabur dan ternyata eskalator kursi rodanya udah gak berfungsi guys. Karena Diani telah mencabut listriknya. Dengan memberanikan diri, akhirnya Chloe menjatuhkan dirinya lewat tangga. Untungnya gak apa-apa guys. Dan ajaibnya, jari kakinya bisa gerak dikit gitu. Dengan kekuatan penuh, dia berdiri dan duduk di kursi rodanya. Gak banyak cincong, dia langsung keluar kabur. Di tengah jalan, dia hampir ketabrak mobil. Dan ternyata mobil tersebut adalah mobilnya Kang Pos yang biasa ngirim surat ke rumahnya. Beruntung dia diselamatin Akang Pos tersebut. Ketika Chloe akan dibawa ke mobil, ternyata mobil Diani datang dan langsung mencoba membawa Chloe pulang. Namun Akang Pos tersebut menolak dan memintanya untuk mengikuti mobilnya dari belakang sembari mengantar Chloe ke kantor polisi. Namun ketika akan berangkat, Akang Pos tersebut malah disuntik bius dari belakang oleh Diani dan langsung pingsan. Chloe semakin ketakutan dan nafasnya gak beraturan.
Bangun-bangun Chloe udah ada di sebuah ruangan pribadi Diani, dimana di tempat tersebut dia ngelihat sebuah kertas di tempat sampah. Ternyata isi surat tersebut adalah surat penerimaan dia dari Universitas Washington yang selama ini dia tunggu-tunggu dan impikan. Dia juga menemukan lembaran-lembaran yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya mempunyai orang tua asli, namun diculik oleh Diani, sedangkan anak Diani sendiri udah mati kena penyakit komplikasi. Dia juga baru tahu kalau sebenarnya waktu kecil dia bisa jalan dan gak penyakitan kayak sekarang. Melihat hal tersebut, Chloe emosi dan teriak marah, kesal. Di lain waktu, Diani sedang membunuh Kang Pos tadi. Karena Chloe udah ngerti semua kebusukannya, Diani mengajak Chloe untuk melupakan kejadian ini dan memulai dari awal. Namun tak semudah itu Ferguson. Chloe yang sakit hati menolak ajakan tersebut. Psikopat Diani makin menjadi-jadi. Dia ngeracik racun dan akan menyuntikkannya ke Chloe. Chloe memohon agar gak ngelakuin hal buruk tersebut. Tapi alhamdulillah Chloe selamat dan masuk ke dalam ruangan yang berisi obat-obatan dan menguncinya dengan rapat. Diani terus-terusan ngerayu Chloe untuk membukakan pintu. Di sisi lain, di ruangan tersebut, Chloe ngelihat obat pestisida dan dia berinisiatif untuk meminumnya. Ketika Diani berhasil membuka pintu, Chloe udah berhasil meminum pestisida tersebut. Dan alhasil Diani menjerit ketakutan karena gak pengen Chloe mati. Akhirnya, Diani membawa Chloe ke rumah sakit dan ternyata nyawa Chloe masih bisa tertolong. Namun seluruh tubuh Chloe gak bisa digerakin, bahkan dia gak bisa ngomong. Dengan kekuatan ngeden, akhirnya jari-jarinya bisa memencet tombol darurat untuk memanggil dokter. Chloe mengisyaratkan agar dokter tersebut meminjamkan alat tulis. Chloe mulai menulis dengan sekuat tenaga. Namun ternyata alarm bel darurat pasien lain berbunyi dan dokter tersebut meninggalkan Chloe. Detak jantung Chloe semakin tak beraturan dan malah menjadi nol karena alatnya dicabut oleh Diani. Kemudian Diani membawa kabur Chloe dengan mengikatnya. Untungnya dokter tadi masuk lagi ke kamar Chloe. Ternyata Chloe udah dibawa kabur dan menemukan buku yang ditulis Chloe tadi yang bertuliskan Mom dan melaporkan kejadian tersebut ke petugas keamanan agar memblok semua area rumah sakit. Ketika Diani mau sampai pintu keluar, ternyata polisi udah mengetahui keberadaannya. Malah Diani menyodorkan pistol dan mengatakan kepada polisi tersebut, "Biarkan kami pulang." Namun Diani kalah cepat. Polisi tersebut menembak lengan Diani dan blek, blek, blek. Dia terjatuh ke lantai dasar. Akhir dari cerita, 7 tahun kemudian, Chloe udah lumayan bisa belajar jalan sendiri dan udah sukses jadi seorang dokter. Setiap hari Chloe menjenguk Diani yang sedang terbaring lemah di kasur rumah sakit jiwa. Untuk pertemuan terakhirnya dengan Diani, Chloe mengucapkan terima kasih dan balik memberinya obat Rigoxin kepada Diani. Udah gitu aja. Kalau kalian lihat film ini bener-bener bikin greget guys. Emosi kalian bakalan diaduk campur kayak es campur. Yang pengen link filmnya kalian komen di bawah ya. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Kalau kalian lagi gabut, share juga dong ke teman-teman kalian. Gebetan, pacar, mantan, atau ke semua sosmed kalian. Thank you.